AFF. Ya, piala bergengsi seantero universe ini memasuki matchday kedua. Dan grup A udah memainkan laga antara Singapura versus Kamboja, serta Malaysia versus Timor Leste. Bisa dibilang, grup A ini kocak sih, sebab kemenangan 2-1 Singapura atas Kamboja boleh jadi adalah berkat giveaway dari kiper tim Kembang Kuburan. Dan Malaysia, widih, keren bisa ngalahin Timor Leste dengan dramatis 3-2. Sebuah skor yang bagi publik setempat layak dibilang kita ada peningkatan. Sebab sebelumnya, tim negeri Upin Ipin tersebut cuma mampu main imbang 2-2 atas Kamboja. Alhasil untuk saat ini Malaysia memuncaki klasemen grup A dengan 4 poin, unggul 1 poin atas Thailand yang emang belum memainkan match kedua aja sih. Sementara itu, grup B sendiri juga akan memainkan laga keduanya, yang mana salah satunya Indonesia melawan Laos di Stadion Manahan Solo. Uniknya para pemain Laos yang udah datang ke sini, ya udah kayak mau menikmati segala hal yang ada. Mulai dari makanan, lalu foto-foto di stadion ketimbang official training. Sampai nih, live streaming sambil dengerin plus joget NDX. Tentu saja apa yang dilakukan di Indonesia ini seolah bisa jadi contoh kalau tuan rumah yang baik tuh gini. Mau seperti apapun lawannya, ya udah dijamu sebaik mungkin dan diberikan rasa nyaman, kan gitu. Di langit kelam malam. Meskipun banyak dibilang turnamen Mortal Kombat atau Street Fighter, tapi nyatanya Piala AFF emang punya sisi keunikan lain. Seperti yang terjadi di grup A dalam matchday kedua yang mempertemukan Malaysia melawan Timor Leste. Banyak sekali gol yang tercipta. Dan tim Upin Ipin berhasil menang dramatis dengan skor 3-2. Tentu saja ini adalah hasil yang cukup baik, celah. Setelah sebelumnya cuma main imbang melawan Kamboja 2-2. Namun bagi publik atau pengamat Malaysia, apa yang ditunjukkan oleh timnas mereka benar-benar dirasa masih layak untuk dikritik. Dikutip dari Astro Arena, kalau Malaysia mainnya masih kayak gini, ya udah siap-siap aja bakal diajar sama tim unggulan lain seperti Thailand misalnya. Karena gimana bisa mereka menang susah payah melawan tim yang di match pertama diajar 10-0 sama Thailand. Nah, selain Malaysia, ada juga nih Singapura yang tanding melawan Kamboja. Kalau ini sangat bisa kita sebut sebagai partai komedi. Sebab kemenangan 2-1 yang diraih oleh Singapura terjadi berkat 2 blunder konyol kiper tim Kembang Kuburan yang seperti memberikan giveaway ke pemain Singapura. Maka hal yang wajar kalau Thailand tetap disebut sebagai tim yang terkuat di grup ini, kendati nggak memanggil 8 pemain langganan mereka di timnas. Sementara itu, grup B sendiri baru akan memainkan match kedua pada 12 Desember. Dan khusus untuk Indonesia, mereka akan menjamu Laos di Manahan Solo. Tentu saja banyak yang berharap kalau permainan tim Garuda bisa lebih cair sehingga bisa mengambil 3 poin. Namun, tak sedikit pula yang juga berharap kalau Coach Shin menyimpan pemain-pemain senior yang ada sebagai langkah rotasi mengingat jadwal Piala AFF ini sama sekali nggak ngotak. Bayangin aja, usai lawan Myanmar, para pemain langsung cabut OTW Indonesia. Sampai di Indonesia, besoknya langsung official training, dan besok malamnya langsung tanding. Tentu dengan jeda 3 hari, kondisi pemain sangatlah kelelahan dan itu sangat beresiko bagi mereka buat cedera. Dan hal itu sendiri sepertinya juga udah dikeluhkan oleh Coach Shin, walaupun di satu sisi ia menyampaikan kalau para pemain sangat termotivasi memberikan yang terbaik di depan pendukung sendiri. 2023년 아시아 AFF 아시안컵 내일 우리 홈 첫 경기인데요. 일단 미얀마 가서 첫 경기 우리 선수들이 잘해서 1대1으로 이기고 앞으로는 상당히 지금 피로가 누적돼 있는데 그래도 내일 우리가 라오스랑 경기에서는 좀 더 잘할 수 있는 부분 오늘 뭐 훈련 한 번밖에 못하지만 좀 보완해서 좋은 결승대로 만들도록 하겠습니다. 우리 뭐 언론이나 모든 분들이 잘 아시겠지만 우리가 첫 경기에 우리 팀 선수들이 평균 연령이 20세가 안 됐던 어린 선수들이니까 좀 응원을 많이 해주셔가지고 우리 선수들이 더 기량이 발전할 수 있게끔 응원 많이 해주시기 부탁드리겠습니다. Di sisi lain, timnas Laos sendiri kemarin juga langsung caw usai laga melawan Vietnam.
Dan setelah mereka tiba di Indonesia, kayaknya nih mereka langsung enjoy Paul. Mulai dari kedatangan sampai pas makan semuanya terlihat santai. Nah yang bikin lucu, hari yang semestinya digunakan buat official training, malah mereka manfaatkan buat foto-foto di Stadion Manahan. Terlihat jelas, para pemain Laos yang mayoritas juga merupakan tim U22, begitu terpukau dengan stadion yang juga digunakan buat Piala Dunia U17 2023. Nggak cuman itu aja, pemain Laos kayaknya juga nggak terlalu ribet mikirin pertandingannya gimana. Bahkan nih, mereka juga memanfaatkan waktu senggang yang ada buat berinteraksi sama penonton Indonesia lewat live streaming di sosial media. Sontaklah, warganet Indo banyak menyarankan mereka buat dengerin lagu-lagu dari Indonesia. Mulai dari Lingsir Wengi sampai NDX. Mantap. Gokilnya, pas lagu NDX coba mereka dengarkan, joget dong. Ya intinya apa yang diperlihatkan oleh Laos benar-benar menjadi bukti kalau Indonesia jadi tuan rumah, maka tim tamu manapun pasti akan dibuat nyaman, gak mandang mereka siapa. Yang penting tamu itu emang harus disambut baik, dan itulah bentuk respect yang sesungguhnya tanpa harus menyepelekan. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Langkah kita takkan pernah mundur, dengan semangat yang tak terkalahkan. Sementara itu, pelatih Laos, Hayok Chun, dalam pressconnya mengakui kalau Indonesia tetaplah tim yang kuat kendati tampil dengan tim U22. Dan ia juga menyadari kalau timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap timnas Laos punya persiapan yang baik jelang melawan Indonesia. Timnas Indonesia lawan yang kuat. Kami menjalani perjalanan panjang ke Indonesia. Kami akan berusaha membantu pemain pulih dengan cepat dan merasa nyaman jelang pertandingan. Ujar Hayok Chun dikutip dari 24 Hour. Lebih lanjut, Hayok Chun juga memberikan pujian setinggi langit kepada Shin Tae-yong, yang mana Hyuk Chun bahkan menganggap Ko Shin adalah seorang senior sekaligus legenda. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong bermain sangat baik dan sangat kuat. Kami tahu, Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi kami akan mencoba yang terbaik untuk melawan mereka. Di Timnas Indonesia juga, saya menganggap Shin Tae-yong sebagai salah satu pelatih Korea Selatan yang legendaris yang mengukir kesuksesan di Asia Tenggara. Lanjut pelatih berusia 54 tahun tersebut. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja laga melawan Laos yang di atas kertas harusnya bisa dimenangkan, nggak malah jadi bumerang bagi pemain timnas Indonesia. Tapi kembali lagi, Ko Shin kayaknya tetap akan menjadikan laga ini sebagai eksperimen sekaligus rotasi, mengingat jadwal dan jarak yang nggak masuk logika dari AFF. Ya sebenarnya nggak masalah juga jeda 3 hari per pertandingan. Tapi kalau dalam 3 hari itu ada perjalanan lintas negara, terus besoknya langsung latihan, abis itu besoknya langsung tanding. Dikira pemain ini robot apa? Emang sih turnamen ini sering dibilang Mortal Kombat, tapi yo nggak gitu juga toh Bambang. Kasian loh mereka. Dan buat publik tanah air, jelas kekhawatiran kalau amit-amit Marcelino, Arhan, Asnawi, Strike, Ferrari kenapa-kenapa. Karena biar gimana pun mereka berempat adalah pemain yang ibarat kata jadi bagian dari timnas utama di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah sebenarnya yang paling deg-degan ya nanti pas lawan Vietnam. Apalagi laga tersebut Indonesia mainnya away dan sudah pasti pemain Vietnam akan melakukan apapun buat menang melawan adik-adik yang imut ini. Jadi ya mudah-mudahan aja semuanya diberikan keselamatan. Gak usah mikirin juara dulu, yang penting selamat sentosa. Masalah juara, kalau kita mainnya bagus ya pasti juara kok, sesimpel itu. Cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita. Nah mudah-mudahan siapapun nanti yang diturunkan pas lawan Laos,
Moga-moga bisa tampil on fire. Biar paling enggak, kalau kita punya modal 6 poin, bisa lebih santai pas lawan Vietnam. Jadi mau mereka ngegas kayak apapun, kita bisa agak cool gitu. Lagian semisal kalah pun, kita masih bisa lolos ke semifinal lewat jalur runner-up. Barulah ketika di semifinal, Coach Shin bisa tuh nurunin skuad terbaik yang ada, kan gitu. Apalagi ada kabar kalau Ivar Jenner dan Justin Hubner akan diupayakan bisa ikut. Jadi kalau gitu, ya udah, peluang buat juara bisalah makin terbuka. Dan kalau juara, tentu itu akan semakin menaikkan moral para pemain-pemain muda dan semakin percaya diri menatap SEA Games 2025. Maka dari itu, tetap semangat dan sukses selalu. Plus hati-hati di turnamen Mortal Kombat yang satu ini. Karena lengah dikit, ada kaki bisa nyangkut tuh di kepala. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.